Tugas konstitusional ini dikuatkan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen. Khusus terkait bidang pendidikan, pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tentang pembiayaan ini lebih lanjut ditekankan sekurang-kurangnya 20% baik APBN maupun APBD. Amanat konstitusi yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas dan jelas memposisikan pendidikan nasional sebagai instrumen strategis perjuangan bangsa yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk membangun bangsa dan peradaban bangsa. Di antara elemen penting dalam pendidikan, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah, ada guru dan tenaga kependidikan yang memiliki posisi penting dan strategis, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor determinan dalam mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi, mengenai guru dan tenaga kependidikan sampai saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi, yaitu khususnya terkait GTK honorer. Penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ditopang oleh keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer yang jumlahnya sangat besar, yaitu 742.459 guru honorer. Adapun jumlah tenaga pendidikan saat ini sampai dengan hari ini kita masih belum mengetahui jumlahnya. Perhatian khusus terhadap status para guru honorer ini membuat 10 menanamkan pengawasan pada program 1 juta guru yang diumumkan di RI bersama Kemenkeu, Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 23 November tahun 2020. Hasil Komisi 10 antara lain adalah adanya afirmasi nilai tambahan bagi guru di atas 35 tahun, guru penyandang disabilitas, dan nilai tambah bagi guru honorer THK 2. Dan saat pengumuman seleksi pada tahap kedua, Komisi 10 bahkan mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan penyesuaian batas nilai passing grade guna menambah jumlah guru lolos seleksi P3K. Walaupun demikian, Komisi 10 terus mengikuti perkembangan program terutama pada tambahan pengumuman dan pendaftaran seleksi selanjutnya. Di antaranya adalah pernyataan Mendikbudristek pada Raker Komisi 10 13 Januari 2022 yang mempersilahkan guru-guru untuk mendaftar kalau tidak ada formasi dan menyebut bahwa persoalan untuk guru yang sudah passing grade namun belum mendapatkan formasi adalah pengusulan formasi guru P3K yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam pandangan kami, program implementatif masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Beberapa permasalahan yang sementara ini dapat kami identifikasi sebagaimana hasil beberapa kunjungan kerja RDPU, RDP, serta Panja pada periode yang lalu dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Antara lain, nomor 1, Yang kedua, guru bahasa daerah, guru PJOK, guru agama, guru kesenian, dan guru satu belum mendapatkan formasi, termasuk kebijakan anggarannya. Yang keempat, data hasil tes seleksi guru P3K tahap 1 dan tahap 2 yang meliputi sebaran dan jumlah antara lain guru yang tidak lulus, guru yang lulus, guru lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi, dan guru honorer di sekolah negeri dan sekolah swasta yang lulus seleksi P3K.
Yang kelima, kejelasan status guru peserta seleksi P3K yang sudah lulus tetapi belum mendapatkan formasi. Yang keenam, guru yang telah lulus pada seleksi P3K mengalami kesulitan mendaftar untuk mengisi formasi pada ketersediaan tahap selanjutnya. Yang ketujuh, belum semua guru yang dinyatakan lulus mendapatkan SK penetapan. Yang kedelapan, permasalahan terkait perbedaan masa berlaku SK guru P3K yang sudah ditetapkan. Yang kesembilan, hasil seleksi P3K tahap 1 dan 2 berdampak terhadap sekolah swasta yang banyak kehilangan guru karena mengisi formasi guru P3K di sekolah negeri. Yang ke-10, skema anggaran untuk program 1 juta guru P3K melalui dana transfer daerah dengan unmarking belum mendapat solusi yang komprehensif dan dikatakan membebani APBD. Sampai saat ini Pemda belum mendapatkan kepastian jumlah dan mekanisme penyalurannya. 11. Usulan formasi P3K oleh pemerintah daerah tidak mengikuti jumlah kuota karena mengacu pada ketersediaan anggaran masing-masing daerah. 12. Ketersediaan anggaran pelaksanaan seleksi GTK P3K di daerah juga menjadi beban tertentu bagi pemerintah daerah. 13. Kesiapan anggaran daerah ketika adanya SK penetapan guru P3K. Pemda belum sepenuhnya yakin bahwa gaji dan tunjangan guru dipenuhi dari APBN melalui DAU. Yang ke-14, kepastian penetapan waktu pelaksanaan seleksi P3K tahap berikutnya. Berdasarkan deskripsi dan identifikasi permasalahan di atas, Panja Formasi GTK P3K tahun 2022 akan fokus untuk mengevaluasi program 1 juta P3K, khususnya terkait formasi GTK P3K, untuk terus memastikan terpenuhinya kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang merata dan memiliki standar nasional pendidikan. Kami mengharapkan jawaban dan penjelasannya. Secara umum dalam RDP hari ini, Panja Formasi GTK P3K tahun 2022 ingin mendapatkan penjelasan dan tanggapan mengenai identifikasi masalah yang telah kami sampaikan di atas. Itulah pokok-pokok pembahasan agenda RDP hari ini. Namun sebelumnya kita perlu kesepakatan waktu sampai pukul 16 dulu mungkin ya. Setuju ya? Cukup. Sampai pukul 16. Jika nanti ada berkurang, kita akan menambahkan. Selanjutnya, kami persilakan untuk menyampaikan paparan dan penjelasan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang kami muliakan pimpinan Komisi 10, serta seluruh anggota dan komisi. Saya hormati Bapak Den Kemendikbudristek Dikti, Pak Iwan Saril, senior saya, serta sekretaris Profesor Nunu. Saya hormati semua pimpinan dari lembaga, Deputi, Menpan RB, kemudian Kemendagri. Terima kasih Pak. Kemudian dari Kementerian Keuangan dan semuanya. Untuk Kementerian Agama, saja slide 7. Kebutuhan P3K Kementerian Agama, slide 7 Pak. Ya. Slide 7. Next. Next. Ya. Itu kalau kita total dari ada 242.080 guru dan dosen. Jadi kalau Kementerian Agama kita dari ada berapa direktorat? Pertama dari Direktorat Madrasah, di mana kami bekerja ada total kebutuhan kami 192.008 orang. Alhamdulillah tahun 2021 sudah terpenuhi 7.380 guru untuk K2 2019. Kemudian untuk guru PAI kami ada Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah, itu kebutuhannya 36.886 orang, kemudian sudah terpenuhi 2021, alhamdulillah 27.303 orang. Kemudian untuk pondok pesantren, kebutuhan guru P3K 2.109 orang, karena pondok pesantren tidak ada yang semua swasta ya.
Kemudian untuk kebutuhan dosen ada 11.097 orang. Next. Izin pimpinan untuk proses pengangkatan P3K dari Biro Kepegawaian itu ada berapa tahapan. Ya, pertama ya promasi kita 2021 tadi yang X K2 2019 itu ada 9.453 orang dan insya Allah next tahun ini akan dikasih SK-nya tanggal 1 April 2022. Ini yang ditunggu-tunggu banyak orang dan insya Allah Pak Sekjen yang langsung memimpin pembagian SK tersebut. Next. Next. Ya, itu kita sudah tulis bukan sebelumnya. Insya Allah sudah siap ya, SK pengangkatan calon P3K dan surat pernyataan rencana penempatan direncanakan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan dan ini yang ditunggu-tunggu oleh semua publik kita. Dan terima kasih juga dari Menpan RB sudah ada persetujuan dari beliau untuk surat itu ke Menteri Agama dan mudah-mudahan ini tidak ada masalah atau kendala yang berarti. Kemudian next, saya pikir ini sudah dipaham semuanya bahwa Kementerian Agama dari profiling gurunya, ya kami 83,44% guru kami semua honorer Bapak Ibu sekalian, hanya sekitar 16,17% guru yang PNS atau sekitar 127.000 sekian. Jadi sejatinya Kementerian Agama mohon izin pimpinan, mohon diperjuangkan agar kuota P3K tahun 2022 ini diberikan yang signifikan. Next. Ya, ini gambarannya setelah kami untuk yang madrasah ya. Jadi kebutuhan P3K berbasis rombongan belajar ini kalau RA Radul Atfal itu 46.607 orang. Siswa kami ada 1.240.608 orang dengan asumsi setiap kelas itu 25 siswa maksimal. Kemudian untuk guru MI itu Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, kami membutuhkan 91.778 guru dengan asumsi kami punya siswa 3.797.438 orang. Kemudian untuk MTS, Madrasah MTS setingkat SMP itu 42.733 orang dan siswa kami ada 2.883.546 orang. Dan untuk madrasah aliyah dan kejuruan itu ada 10.850 orang dengan asumsi kami punya mahasiswa itu 1.323.656 dan setiap rombel diasumsikan 36 siswa. Next. Ini ya mudah-mudahan ini yang negeri Bapak Ibu. Jadi kebutuhan untuk negeri saja itu sekian 53.000 orang dan ini yang sangat krusial di situ dan syukur-syukur kalau bisa terpenuhi secara total. Kalau negeri ada kebutuhannya 53.645 orang. Next. Next, ini sebaran swasta dan negeri. Next. Next. Jadi kami mohon izin pimpinan, jadi mudah-mudahan kami berharap betul atas nama kementerian, kita mendapatkan kuota yang signifikan tahun ini. Dan kami punya simpatika, ya kalau Pak Iwan punya data yang akurat, kami punya simpatika yang terus bergerak, dan dinamis juga dan disitulah kami insya Allah seberapapun kuota yang diberikan kami akan bisa penuhi dengan cepat karena data simpatika sistem informasi guru pendidik dan tenaga pendidikan madrasah itu terupdate ya setiap minggu mereka pasti melakukan updating apa yang mereka kerjakan dan sebagainya dan bisa kita penuhilah kita maksimalkan kuota yang ada. Intinya kami mendukung seluruh pandangan pimpinan tadi bahwa madrasah sangat membutuhkan kuota P3K ini dan mohon agar
tidak berdasarkan daripada 2021, karena 2021 hanya menyelesaikan X K2 2019. Jadi yang ini yang betul-betul merupakan kebutuhan real yang dimiliki madrasah. Izin pimpinan, kami punya madrasah 84.000 sekian di Indonesia, kemudian melayani 10.600-an siswa dan siswi seluruh Indonesia. Dan saya dalam faktanya, alhamdulillah, Kemendikbudristek Dikti dan di bawah pimpinan Pak Iwan, kami sering bersinergi dalam berbagai event, apakah event nasional maupun internasional. Jadi artinya kalau ada sesuatu excellency yang ada di Kemendikbudristek Dikti, juga Kementerian Agama akan terus mengikuti dari sisi kualitas dan sebagainya. Jadi saya pikir itu sudah senafas lah dengan Kemendikbudristek Dikti. Kemudian mohon izin pimpinan, ya nasib guru-guru madrasah itu sangat memprihatinkan dan mohon mudah-mudahan lewat P3K inilah solusi dan negara hadir memberikan rekognisi kepada mereka yang sudah lama berjuang untuk peradaban dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya pikir itu pimpinan, saya mohon izin di forum yang sangat mulia ini ingin mengutip sebuah statement seorang profesor atau ulama besar dari Mesir. Beliau adalah Thaha Hussein, adalah mantan Menteri Pendidikan dan Wakaf Mesir dan Bapak Polisi Pendidikan di Mesir. Beliau mengatakan bahwa sejatinya pendidikan itu adalah seperti udara dan setiap orang gratis terhadap udara itu. Dan semenjak itulah pendidikan di Mesir digratiskan dari seluruh level. Dan ya beliau dengan keterbatasan pandangan karena beliau buta, meskipun beliau adalah alumni Sorbonne Prancis, dari situlah revolusi pendidikan di Mesir dan terutama Islam itu pasti diwarnai oleh para pemikir Mesir. Saya mendambakan Indonesia pada saatnya akan sangat cerdas dan itu dimulai dari guru-guru yang hebat. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Zain.